Dan mengawali perjumpaan kita pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah, berbalik arah melemah pemirsa karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 6.916,674 beberapa menit pasca pembukaan setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.893,218. Pasca menyentuh ke intraday tertinggi hari ini, indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan 1 jam pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah, bahkan di sesi kedua tekanan semakin dalam dan terus berlanjut dengan menyentuh intraday terendah hari ini di 6.843,691. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan datang dari barang baku. Ada Antam melemah di 3,21%, namun masih bertahan di atas level 3.000. PMRI sudah di 4.700-an kembali, melemah di 0,21%. BBCA hari ini melemah dan cenderung stagnan, sudah diperdagangkan di 8.500-an kembali. Intraday hari ini sempat ke 8.700-an. BBRI lanjut tertekan di 0,54% dan sudah diperdagangkan di level 3.600-an. Intraday hari ini sempat ke 3.700 pemirsa. Kondisi berbeda terjadi untuk BBNI. Hari ini menguat signifikan sendirian di 0,50% di 3.990 setelah melemah ke 3.950 di sesi pertama dan awal sesi kedua hari ini. Kemudian ada Aman hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,29%, 8.500, sementara Telkom tekanan dalam masih terus berlanjut hingga ke 2.600-an di perdagangan hari ini. Sementara saham-saham yang masih bergerak di zona hijau, dari barang baku ada BRMS menguat di 3% di 406, MBMA juga menguat di 3%, Rp468 per saham. Nah, yang cukup menarik adalah saham keras Krakatau Steel TBK hari ini kembali melaju kencang menguat di atas 14%, meskipun pasca pembukaan sempat tertekan ke level Rp264 per sahamnya pemirsa. Kemudian beberapa saham lain, PSAB tertekan di 3%, Unilever melemah di 2,19%, setelah sebelumnya sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. KLPF hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 2,24%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari internasional maupun dari domestik, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dari Amerika Serikat, data terbaru menunjukkan non-farm payrolls meningkat sebanyak 147.000 di Juni. Angka ini melampaui perkiraan ekonom Dow Jones yang memperkirakan kenaikan di 110.000 dan juga lebih tinggi dari revisi atau naik di Mei sebanyak 144.000. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1% berbanding terbalik dengan prediksi ekonom yang memperkirakan kenaikan 4,3%. Laporan pekerjaan yang kuat ini mengurangi ekspektasi The Fed akan segera menurunkan suku bunga. Sementara itu, Wall Street kompak menguat bahkan mencetak rekor baru di perdagangan Kamis waktu setempat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor penutupan tertinggi baru setelah laporan ketenagakerjaan yang lebih baik dari perkiraan. Indeks Dow Jones naik 0,77% dan berakhir di level 44.828,53. Indeks S&P 500 melesat 0,83% di level 6.279,35. Sementara Nasdaq melonjak 1,02% ke level 20.601,10. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Donald Trump bakal mengirimkan surat pemberitahuan kepada negara mitra dagang di Jumat 4 Juli 2025. Surat pemberitahuan tersebut terkait penetapan tarif impor menjelang tenggat akhir negosiasi di 9 Juli 2025.
Sebelumnya Trump telah lama mengancam jika negara-negara gagal mencapai kesepakatan dengan Amerika sebelum batas waktu yang ditentukan, akan menaikkan tarif ke negara tersebut. Hal ini akan meningkatkan taruhan bagi mitra dagang yang sedang berpacu untuk mengamankan perjanjian dengan pemerintahan Trump. Dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Bank Indonesia masih berpotensi menurunkan suku bunga acuan ke depan untuk mendorong perekonomian di tahun 2025 dan 2026, seiring dengan inflasi yang rendah. Bank Indonesia akan bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi nasional di tahun 2026 tumbuh di rentan 4,7 hingga 5,5%. Nilai tukar rupiah diperkirakan di 16.000 hingga 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan inflasi di 1,5 hingga 3,5%. Berbagai sumber untuk ID Action.